Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya adalah siswa dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Saya duduk di bangku kelas 6 SD. Kali ini kelas saya mengadakan study tour. Tempat study tournya ada di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tempat sejarah yang pertama yaitu Pesanggarahan Menumbing. Tempat sejarah yang kedua yaitu Pesanggarahan BTW atau Roemah Persinggahan. Tempat sejarah yang terakhir yaitu Mercusuar Tanjung Kalian. Inilah tempat sejarah yang pertama, yaitu Pesanggarahan Menumbing. Pesanggarahan Menumbing adalah pesanggarahan yang terletak di Bukit Menumbing, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pesanggarahan Menumbing ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesanggarahan ini dibangun pada masa Hindia Belanda. Selain itu, Pesanggarahan Menumbing menjadi sebuah bangunan bersejarah yang terletak di puncak Bukit Menumbing, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pesanggarahan ini dibangun pada tahun 1927 oleh perusahaan timah Belanda, Banka Tinwining, dan diresmikan pada 28 Agustus 1928. Fakta yang menarik tentang Pesanggarahan Menumbing. Pesanggarahan Menumbing memiliki museum yang dilengkapi dengan teknologi interaktif seperti hologram dan audio. Pesanggarahan Menumbing berada di Bukit Menumbing yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Gunung Menumbing. Selain itu, Tahura Menumbing memiliki beragam flora dan fauna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sering kesini belum sebelumnya? Belum. Jadi baru pertama kali kan? Iya. Oke, gimana perjalanannya hari ini di jalan? Baik. Kalau jalan ke atas gimana? Kelok-kelok tadi? Ada yang mabok gak nih? Ada. Oh. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit tentang asal mula beberapa pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan ke Pulau Bangka. Berawal dari agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda menyerang pada dini hari dari Semarang ke Jogja, dan dalam waktu singkat pula Belanda dapat menguasai kota Jogja tersebut. Setelah penyerangan tersebut, beberapa pemimpin Republik Indonesia mengadakan rapat singkat darurat. Setelah itu keluarlah mandat presiden, ditunjuklah Bapak Syarifuddin Prawira Negara ditunjuk sebagai pejabat presiden sementara pada waktu itu, yang memang kebetulan ada di Pulau Sumatera Bukit Tinggi. Waktu penyerangan tersebut, Bapak Syarifuddin tersebut tidak ada di Jogja. Pada tanggal 16 Februari 1949, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia diasingkan ke Pulau Bangka. Dua diantaranya ke Brastagi, tepatnya kota Medan, kota kecil di dekat Danau Toba. Nah, pada tanggal 22 Februari masih bulan sama ya, dan tahun yang sama, Presiden Soekarno kembali diasingkan ke Pulau Bangka, menyusul mereka yang sudah terlebih dahulu diasingkan ke Menumbing melalui Pangkal Pinang, mendarat di pelabuhan Pangkal Balam dengan menggunakan pesawat Catalina yang bisa mendarat di air, dan mereka segera berkumpul dengan mereka yang sudah terlebih dahulu diasingkan ke Pulau Bangka ini, khususnya di Pesanggarahan Menumbing ini. Apa saja yang mereka lakukan di sini untuk mendiskusikan, menggagaskan
Juga mereka menerima tamu rasional maupun internasional. Yuk, berangkat yuk, udah. Tempat sejarah yang kedua yaitu Pesanggarahan BTW atau Roemah Persinggahan. Pengen bertanya, silakan bertanya, nanti saya jawab ya. Yang penting lakunya dalam sopan ya. Nah, ini referensi foto. Di sini ini referensi foto. Ini ada referensinya rapat kabinet, rapat golkar, ada presiden, ada wakil, serta menteri-menterinya. Nah, dulu ini presiden kita ini dikasih baju sama tokoh masyarakat Buto yang bernama Ayub Kadir ataupun Amin Kadir. Tinggalnya di Taman Mulai ya. Lalu dipakai pada presiden sepatu, celana dan bajunya pada bulan Maret pada tahun 1949 setelah diakui merdeka ya. Rapatnya pas di depan pintu. Ingat ya, rapatnya pas di depan pintu, deretan Haji Agus Salim di depan pintu, presiden sama wakil di depan jendela ya. Itu rapatnya membahasnya Pancasila, Pancasila ya. Nah, yang ini referensi foto tahun 51 ya. 51 setelah jika bentangan Indonesia yang di sini pada tahun 1949, Pak Toto dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu tugu dibangun tahun 50. Dulu arsiteknya tinggal di sebelah gedung ini. Selesai tugu itu, Pak Toto kembali lagi di Wisma 51 meresmikan tugu dan lambang Garuda. Pas di bawah Garuda itu yang pakai jas presiden, sebelahnya wakil, di belakang menteri-menterinya. Ini rakyat mentok. Ini mengambil dokumentasi di dalam tubuh, ini dulu pagar tubuh, kawan berduri ya. Nah, ini tahun 51. Nah, yuk kalau ini, yuk ke sini. Atau diikatkan biar ayo, pelan-pelan, jangan nabrak-nabrak. Masuk semua, rapat. Nah, ini kamarnya Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo ini dulu menjabat menteri apa? Nah, ini setiap kamar dulu ada ventilasi udara. Guna ventilasi udara ini, sebelum ada AC, ada kipas angin, dulu udara panas dari bawah naik ke atas. Nah, Ali Sastro Amijoyo ini kan menjabat menteri apa? Menteri Pengajaran ya. Ali Sastro menjabat menteri pengajaran, kalau sekarang setara menteri pendidikan. Ini lemari ini telah hilang. Waktu itu gedung ini dipakai PT Timah, setelah rumah pengasuhan dipakai PT Timah, ada sebutannya Wisma Ranggam. Wisma Ranggam, wismanya karyawan Timah yang nulis di sini, kantornya di museum dan karyawannya kerja di kapal Korpelam di sebelah laut. Nah, kamar Ali Sastro ini, Ali Sastro Wijoyo, kamarnya bersebelahan sama kamar Pak Rum. Nah, Pak Rum ini ada yang tahu nggak? Tuh, coba. Pak Rum sebagai menteri apa? Pak Rum sebagai Perdana Menteri Indonesia yang ada perjanjian Rum-Royan. Perjanjian Rum-Royan antara dua belah pihak. Ya, Perdana Menteri Indonesia Pak Rum, ya, Royan orang Belanda. Itu perjanjian Rum-Royan antara dua belah pihak ya. Royan orang Belanda, Perdana Menteri Indonesia Pak Rum. Ya. Nah, ini kamarnya begini connecting. Lalu Presiden Soekarno di sini 5 bulan dia ketemu sama menteri-menterinya dan mengatur siasat sampai jika kemenangan Indonesia di sini ya, ditembus di sini kamarnya. Berarti kamar ini tembus-tembus ke menteri-menterinya. Tempat sejarah yang terakhir adalah Mercusuar Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Mercusuar Tanjung Kalian sebuah bangunan bersejarah yang dibangun pada era kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1862. Di tepi pantai Tanjung Kalian dipilih sebagai lokasi oleh Belanda.
karena letaknya sangat strategis di bagian barat Pulau Bangka dan langsung menghadap Kuala Sungsang, sehingga mudah dilihat dari berbagai arah, terutama kapal-kapal yang melintasi Selat Bangka. Sejatinya bangunan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini sudah berdiri sebelum tahun 1862 dan hanya terbuat dari kerangka besi dan tidak terlalu tinggi seperti tampaknya sekarang. Barulah tahun 1862 itu diganti dengan bata dengan ketinggian 56 meter. Dan perlu diketahui bahwa bentuk mercusuar Tanjung Kalian ini sama persis dengan mercusuar yang sudah hancur di Selat Sunda kemarin. Menara mercusuar Tanjung Kalian memiliki ketinggian 56 meter. Dan untuk mencapai puncaknya kita harus melewati 199 anak tangga dengan rincian 162 anak tangga batu, 28 anak tangga kayu, dan 9 anak tangga besi. Menara mercusuar inilah pemandu navigasi utama keselamatan para kapal-kapal.